Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa'amma ba'du ibadallah ahibbati fillah wa ikhwani fid din azanallahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa berjumpa di rumah Allah dalam kesempatan yang kita harapkan dirahmati dan kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana saudara antum di dalam keimanan Abdullah Amir Maretan sangat berbahagia bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya di pesantren Al-Irsyad 2 ya, yang ada di kota Kadipaten atau Majalengka. Terjadi khilaf di antara jamaah. Kadipaten Majalengka? Kadipaten. Masya Allah. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa perjumpaan seperti ini adalah perjumpaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita berharap juga kepada Allah Rabbul Alamin bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini menjadi perjalanan hidup yang senantiasa dimudahkan untuk meniti jalan-jalan kebaikan. Paut usia antara ana sama antum sekalian yang ada di hadapan ana, khususnya para talabah, mungkin cukup jauh, sehingga ana bisa menyampaikan kepada antum semuanya, antum di dunia ini jika Allah takdirkan antum semuanya panjang umur, masih banyak perkara yang wajib antum lakukan di kemudian hari. Dan masih banyak ujian demi ujian yang akan menyambut antum sekalian di kemudian hari. Itu pasti. Karena setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih jalan iman, yang memilih jalan ketakwaan kepada Allah, seperti yang antum sekalian lakukan sekarang dengan belajar di tempat ini, maka itu artinya antum sekalian sudah siap untuk menghadapi rentetan ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis dari beliau, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu jika mencintai satu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian demi ujian.
Namun jangan khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan antum sekalian atau siapapun di antara hamba-hambanya kemudian menghadapi ujian itu sendirian. Karena Allah akan selalu membersihkan hamba-hambanya kemudian sibuk mempertebal iman mereka dan meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan patah arang, jangan putus asa. Kalau sekarang merasa letih, tidak? Capek enggak? Capek. Bosan tidak? Bosan. Pengen pulang tidak? Sebentar lagi kan pulang. Iya. Sebentar lagi pulang. Tenang. Pulang ke rumah kan? Bukan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan kan? Pulang ke rumah. Baik, sebentar. Ketahuilah bahwa dimanapun antum berada, apapun yang antum kerjakan, perasaan yang sama itu akan muncul. Capek, bosan, dan selalu di ujung, di akhir itu pengen pulang ke rumah. Mau di pesantren atau di tempat yang lain. Tapi yang membedakan ketika antum berada di tempat di mana antum berusaha memahami agama Allah, maka antum sedang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah berhenti di dalam jalan yang mulia seperti ini. Ini muka-muka pengen pulang semuanya. Anda lihat dari tadi khutbah Jumat itu sudah kelihatan, mukanya sudah. Wajah-wajah capek, betul? Iya, capek. Baru berapa bulan di sini? Baru berapa bulan? Udah lama. Berapa? 10 tahun di sini kan enggak? Berapa bulan? 5 bulan, baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Belum 1 tahun. Baru 5 bulan. Itu pun masih bisa telepon sama keluarga. Masih bisa gak? Masih bisa. Itu pun antum masih bisa pulang kemudian. Lantas untuk apa kemudian tidak berusaha keras dan kemudian melemah di dalam perjalanan menuntut ilmu ini? Kenapa? Apalagi antum sekalian ini laki-laki bukan? Laki-laki semuanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, kun rajulan 'alal ahwali jalda. Laki-laki itu kalau menghadapi ujian, cobaan berat, maka kata Imam Syafi'i, jadilah manusia, jadilah laki-laki yang kuat, yang tidak mudah menyerah. Ini laki-laki namanya. Dan di pundak antum nih kemudian hari itu ada beban yang jauh lebih berat dari ini. Makanya jangan pernah menganggap hari ini adalah hari yang berat. Ini baru mulai. Dan jangan tertipu oleh syaitan. Karena syaitan tidak ridho melihat antum sekalian duduk di masjid, belajar Quran, belajar bahasa Arab dan seterusnya. Tidak akan pernah ridha, maka dia akan selalu membuat hati antum itu putus asa dan patah arang di dalam perjalanan. Tenang, masih banyak kebaikan di hadapan antum. Dan sejatinya apa yang antum lakukan sekarang di pesantren ini misalkan adalah perjalanan mengambil bekal untuk perjalanan yang jauh lebih lama, lebih panjang, itu perjalanan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu," kata Allah. Dalam surat apa? Surat apa? Al-Baqarah. "Fa inna khairaz zadi taqwa." Antum semuanya itu diperintahkan untuk mengambil bekal. Karena dunia ini, kata Nabi Muhammad SAW, permisalan kita di dunia ini
Itu karojulin istadalla tahta syajara, seperti seorang laki-laki yang berhenti di dalam perjalanannya, bernaung di bawah pohon, beristirahat sebentar, thumma tarakah, dan kemudian dia meninggalkan tempat ini. Kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Dan Allah meminta kita untuk mengambil bekal untuk melanjutkan perjalanan berjumpa dengan Allah. Kalau antum sekalian berpikir di pesantren itu siksaan, ini belum apa-apa. Siksaan yang sebenarnya adalah ketika antum gagal bawa bekal di dunia ini, di akhirat Allah kemudian memerintahkan antum masuk ke dalam neraka. Itu siksaan yang sebenarnya. Ini bukan ujian berat. Ini hanya sebuah fase perjalanan di dalam hidup. Jangan lemah, jangan lemah. Seorang mukmin yang dicintai oleh Allah itu adalah mukmin yang kuat. 5 bulan sudah nangis. Kuat nggak? Jamaah, kuat nggak? 5 bulan, 2 tahun berderai air mata setiap malam. Kuat tidak? Bukan manusia kuat. Dan kenapa harus begitu? Kenapa kita tidak pernah sadar dan ingat bahwa setiap kali kita semakin baik iman dan ketaatannya kepada Allah, maka kita semakin dicintai oleh Allah, semakin didekati oleh Allah, maka seluruh masalah kita pasti selesai. Dalam hadis yang saya riwayatkan Imam Bukhari, ini hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka-mereka yang dicintai oleh Allah, mereka-mereka yang selalu melakukan perkara yang wajib, kemudian menambahkannya dengan ibadah yang sunnah. Seperti antum-antum, sholat wajib di mana? Harus di masjid. Wajib di masjid, wajib. Bukan di pesantren saja, di rumah juga sama. Karena banyak anak pesantren itu di masjid rajin, waktu di pesantrennya ke masjid sholatnya. Kalau di rumah? Kalau di rumah? Oh, ke masjid, alhamdulillah. Iya, masjid, bagus memang seperti itu. Kemudian ibadah sunnahnya juga rajin. Sholat sunnahnya rajin. Pesantren, tahajud rajin. Puasa sunnah. Pulang ke rumah masih tetap dilakukan. Maka Allah Jalla Jalaluhu akan mencintai manusia yang seperti ini. Dan di antara balasan untuk orang-orang yang dicintai sama Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? La in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia minta kepadaku, pasti aku akan beri keinginan dan permintaan. Kalau menjumpai masalah, beban, apalah di pesantren, di antara teman di mana, doa yang banyak sama Allah. Karena permohonan kita pasti didengar. Ngapain menangis? Ngapain sedih? Jauh ustadz sama orang tua. Antum pikir orang tua antum tidak jauh lebih sedih dari antum? Mereka itu tersayat-sayat hatinya ketika harus berpisah dengan anaknya. Tapi mereka memilih itu untuk apa? Karena yang mereka harapkan anaknya jadi pemberat timbangan amal nanti di akhirat. Jadi penyebab masuk surganya mereka. Itu yang diinginkan oleh orang tua. Kesedihan sebesar apapun mereka nggak peduli. Yang penting anak-anak mereka bisa menjadi penyebab mereka masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah sedih. Tapi banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, la in ista'adzani la'u'idzannah. Jika mereka meminta perlindungan kepada diriku, maka aku pasti berikan perlindungan.
Apa? Antum merasa mungkin di pesantren ada yang membuli antum. Ada Allah. Ada Allah. Ada Allah. Minta sama Allah. Gak perlu kecil hati, gak perlu takut. Karena kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang. Jangan jadikan itu sebagai alasan tidak betah. Ada Allah. Ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan takut. Laki-laki itu harus pemberani, harus kuat hatinya. Kenapa? Karena Allah bersama dirinya. Kenapa harus kecil hati? Sezalim apapun manusia kepada kita, mereka tidak bisa menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham? Yang zalim jangan kebablasan. Balasan Allah itu hak. Ingat, balasan Allah itu hak. Tidak selesai di dunia, akan selesai di mana? Di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sadar, ikhwah sekalian. Kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang singkat. Singkat. Antum di pesantren ini singkat dibandingkan nanti hidup di akhirat. Singkat. 6 tahun singkat, gak ada apa-apanya. Tapi 6 tahun ini antum manfaatkan untuk betul-betul menjadi orang bertakwa kepada Allah. Antum akan selamat di dalam sisa perjalanan hidup antum insya Allah. Makanya sibuk dengan diri antum sendiri. Gak usah sibuk sama orang lain. Jadilah manusia-manusia yang dicintai sama Allah. Jadilah manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan itu adalah sebaik-baiknya bekal orang yang beriman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Ali bin Abi Thalib? Kenapa jemaah? Ini pertanyaannya terlalu gampang, jadi kamu dijawab. Ali bin Abi Thalib siapa? Sahabat. Ya tahu sahabat. Siapanya Nabi? Yang di depan aja lah, yang di depan. Siapanya Nabi? Sahabat. Ali bin Abi Thalib sahabat. Siapanya Nabi? Muhammad SAW. Hah? Apa? Sepupu. Terus siapanya Nabi juga? Sepupu plus apa? Menantu. Menantu siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa istrinya Ali bin Abi Thalib? Yang di depan, yang di depan. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Plus Ali juga adalah khalifah yang keempat. Yang kelima siapa? Antum. Yang kelima siapa? Nebak atau tahu? Nebak aja. Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan kata takwa kepada para tabi'in, ini sebagaimana yang diriwayatkan dari beliau oleh Imam Ibnu Abi Dunya, ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, at-taqwa yang dimaksud dengan ketakwaan kepada Allah, supaya kita paham bagaimana cara yang jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Ketika seorang hamba itu takut kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut. Orang bertakwa itu penakut, tapi takutnya hanya kepada Allah. Takut. Mau berbuat zalim, takut ada Allah, takut dibalas sama Allah. Mau khianat, takut ada Allah. Mau curang, takut ada Allah. Mau melakukan kemaksiatan, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang bertakwa sama Allah.
Dan ini sifat terpenting di dalam ketakwaan. Antum jangan pernah berpikir antum rajin ke masjid, rajin baca Quran, jago bahasa Arab, bisa baca kitab, antum bertakwa sama Allah. Enggak. Bukan itu cirinya. Tapi ketika antum takut kepada Allah dalam seluruh keadaan, maka antum memiliki sifat ketakwaan di dalam dada antum. Takut sama Allah. Ini jangan terbalik. Orang sekarang ini takut sama siapa? Makhluk daripada sama Rabbnya. Kalau sama manusia takut. Sama kakak kelas takut. Sama ustadznya takut. Iya. Emang kakak kelasnya apa? Jin. Sehingga takut. Manusia sama. Punya hak untuk dihormati tidak kakak kelas? Punya hak. Tapi bukan berarti kakak kelasnya boleh zalim. Dan gak perlu takut. Berikan hak mereka. Dan tidak perlu takut selama kita berada di atas kebenaran. Itu orang yang bertakwa sama Allah. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa kepada Allah itu sifatnya adalah al-amalu bit-tanzil. Ketakwaan itu adalah ketika seseorang beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitabnya dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada di atas syariat Allah. Ikhwah, gak usah ngantuk, jangan ngantuk. Perjalanan masih panjang. Tidur nanti, kapan tidur? Malam, sekarang bukan waktunya tidur. Waktunya apa jemaah? Cari pahala, cari pahala. Cari pahala. Antum gak usah begini, di dalam benaknya gak usah begini. Gak usah begini. Ah, ini Ustadz ngomong apa ya? Emang anak harus dengar? Gak usah begitu. Dan anak juga gak peduli kalau antum tidak dengar omongan anak gak peduli. Tapi yang jelas ketika antum tidur, antum kehilangan banyak kebaikan. Dan bagaimana bisa seorang penuntut ilmu tidur ketika dia menuntut ilmu? Ajib. Ketika malaikat turun, ketika rahmat Allah turun, ketika ketenangan turun, ketika Allah membicarakan nama-nama antum di sisi para malaikat, tidur. Dan sekarang waktu asar ini adalah waktu pergantian apa? Para malaikat. Pas ditanya sama Allah, kalian tinggalkan hambaku sedang apa? Tidur. Majelis ilmu jemaah. Antum mau dengar, tidak dengar, catat, tidak catat, jangan tidur. Dan ini menunjukkan sekuat apa antum ingin kebaikan dan ingin surga Allah. Masuk surga tidur kerjaan. Jemaah, tidur? Tidur? Oh enggak, sekarang sudah tidak mau tidur? Enggak. Sudah selesai? Taib. Lihat ke depan. Coba ulangi makna ketakwaan kata Ali bin Abi Thalib tadi. Mana? Apa? Al-khawfu minal jalil. Apa artinya? Takut kepada Allah. Yang kedua apa? Al-amalu bit-tanzil. Beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga apa? Oh belum. Belum. Jamaah, antum ini para penuntut ilmu. Ya, jangan pemalu. Diam. Manggut-manggut. Apa? Kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan begini. La yanalul ilma. Tidak akan pernah dapat ilmu siapa?
Yang pertama mustahin, pemalu. Tulis di bukunya. Catat di kepalanya, catat di dadanya, catat. Ya bukan langsung dicatat begitu. Ingat, jangan dilupakan. Yang pemalu tidak akan pernah dapat ilmu. Yang kedua siapa? Mustakbir, orang sombong. Orang sombong. Jangan pemalu dan jangan sombong. Baik, fokus lagi. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketakwaan itu al-isti'dadu li yaumir rahil. Ketika seseorang bersiap-siap mengumpulkan bekal untuk menjumpai atau untuk menghadapi hari kepulangan. Bersiap-siap untuk menghadapi hari kepulangan. Bukan nanti, antum pulang hari apa? Bukan itu maksudnya. Tapi ketika antum didatangi oleh ajal, oleh kematian. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari itu. Ana mau tanya sama antum sekalian, kapan antum pulang ke akhirat, kapan? Wallahu a'lam. Ana mau tanya. Kalau pulang ke akhiratnya cepat-cepat, mau tidak? Ana minta satu orang berdiri. Satu orang aja. Siapa yang punya keberanian untuk berdiri? Ustadz, siapa yang paling pilihan antum siapa? Tunjuk, suruh berdiri. Fadhal. Ana minta Ustadz Husnul untuk menunjuk siapa orang. Silakan. Ayo Ustadz. Hur, fadhal ala ikhtiyarik, fadhal. Man, udhkur al-ism thumma qum ya rajul, qum. Ant, masmuk. Abid. Min ain? Min Bekasi, wasi'ah. Min ain mantiqah? Dari tempat mana? Dari daerah apa? Cibitung, tayyib. Min ain fasl? Sabi' jim. Sabi' jim. Hamzah, ba, hada jim. Al-fusul kathira yani. Oh, Masya Allah. Allah yabarik. Taib, ana mau tanya sama antum. Kalau antum meninggal sebentar lagi, siap nggak? Belum siap. Taib. Yang lain jangan ikut campur. Ini urusan abid sendiri. Kenapa belum siap? Jawab, tinggal dijawab. Kenapa belum siap? Loh, yang lain diam. Nggak usah komentar. Jawab, kenapa belum siap? Jawab aja, gak apa-apa, bebas. Kira-kira apa? Masih banyak dosanya. Masih banyak dosa, taib. Ana juga sama. Hanya itu alasannya. Hanya itu? Gak ada alasan lain? Masih belum cukup bekal? Belum cukup. Sehingga belum siap. Padahal kita tahu bahwa ajal itu pasti datang kapan saja, betul? Antum, ana, atau yang lainnya sama. Lantas kapan siap-siapnya? Kapan mau siap-siap? Gak tahu. Baik, duduk. Jazakallah khairan. Ana mau tanya sama yang lain, yang dari tadi kayaknya udah gatal pengen jawab. Kapan siap-siapnya? Oh sekarang. Oh dari kemarin gak siap-siap? Setiap hari yang kita lalui adalah hari di mana kita mempersiapkan kematian kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Al-Kayyis, orang yang cerdas itu, mandana ilallah, mereka yang mendekat kepada Allah,
Wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian beramal untuk setelah kematian. Itu orang pinter. Meskipun antum misalkan di kelas dianggap tidak pintar, prestasinya tidak bagus, tapi antum tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengambil bekal di dalam kehidupan ini, maka antum yang paling cerdas di antara semua. Gak usah memikirkan prestasi terlalu berlebihan. Bukan berarti gak boleh. Tapi bukan itu tujuan hidup yang sebenarnya. Coba berdiri. Namanya siapa? Berdiri, berdiri. Sebutkan namanya. Parfes, Ustaz. Hah? Siapa? Pakai itu jadi pakai. Parfes. Marves. Parves. Parves namanya. Nah, artinya apa? Baik, nggak apa-apa. Yang pasti orang tuanya ngasih nama baik. Pengen artinya baik, betul? Cuman kita aja nggak tahu artinya apa. Betul? Baik. Nggak perlu ditertawakan. Anak mau tanya sama antum. Orang yang cerdas itu yang seperti apa? Orang yang sering beramal baik. Yang sering apa? Beramal baik. Barusan Anda sebutkan tadi. Orang yang cerdas itu seperti apa? Ah? Orang yang apa? Taib, duduk. Barakallahu fiik. Coba yang lain sebutkan. Orang yang cerdas yang seperti apa? Satu orang berdiri, sebutkan. Beraninya rame-rame, sendirian. Ayo berdiri. Jangan rame-rame, beraninya sendirian, ayo. Coba diam dulu. Ahsan, barakallahu fiik. Khalas ya jemaah, khalas. Uskutu wa'atil akh al-fursa lil ijab. Yallah. Barakallahu fiik. Sebentar. Paling tidak dia punya keberanian untuk berdiri. Jawabannya salah, tapi dia yang paling berani di antara yang lain. Udah, gitu aja dulu. Pikirkan itu baik-baik. Tapi sayangnya jawabannya kurang tepat. Yang di pojok antum. Itu yang megang dagu barusan. Antum. Dekat tembok, ya berdiri. Ini siapa namanya? Masya Allah, kabir. Allah ya barik. Sebentar. Sahabat Nabi itu yang terbaik nih. Banyak yang badannya besar sekali. Umar badannya gede. Khalid bin Walid badannya gede. Tenang. Ini Masya Allah badannya juga besar. Siapa namanya? Iqbal. Afwan, mic-nya sampai sana dulu. Diva. Dari mana Diva? Dari Depok. Kelas berapa antum? Oh, Idal Lughawi, berarti sudah lulus. Oh, itu belum, baru masuk. SMA berarti? Iya, di bawahnya SMA. Antum mau masuk SMA? Iya. Masya Allah. Besar ya? Allah barik fiik. Masya Allah. Tadi Anda mau nanya jadi sampai lupa. Pertanyaannya apa? Antum? Oh iya, melanjutkan membenarkan pertanyaan apa jawaban dia tadi? Apa jawaban? Yang cerdas itu yang seperti apa? Yang bisa Kalau nggak bisa jawab, wallahu a'lam. Bisa Nggak apa-apa. mengambil kesempatan atau pelajaran dalam setiap kehidupan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jawabannya salah. Ya Allah, duduk.
Allah barik. Allah barik fiik. Siapa satu orang lagi sebelum kita lanjutkan? Ada apa jemaah? Tenang, tenang. Sebentar. Ini sebelum antum jawab. Siapa namanya? Muhammad Khalid. Muhammad Khalid. Baik. Sebentar. Baik. Antum jangan jawab dulu. Buat yang lain. Penuntut ilmu itu jangan sama kebiasaannya seperti orang di pasar. Jangan. Nanti kalau ada jangan. Penuntut ilmu itu punya yang namanya waqar, muru'ah, punya kewibawaan, punya sikap yang berwibawa. Tenang, suaranya enggak, tenang. Itu penuntut. Nah, kelas sampai di situ. Muhammad Khalid, apa jawabannya Muhammad Khalid? Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib, orang yang cerdas adalah orang yang dekat dengan Allah dan pintar memanfaatkan segala kesempatan untuk beribadah kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk pembalasan atau yaumul hisab. Mumtaz. Ijlis. Masya Allah. Bilang apa? Masya atau barakallahu fikum. Kelas. Sampai di situ. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu anak boleh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu mengingatkan kita bagaimana kita kemudian mewujudkan ketakwaan di dalam kehidupan ini. Dengan apa yang dikatakan oleh beliau tadi. Dan beliau kembali menambahkan dengan satu perkara lagi, bahwa yang namanya ketakwaan itu adalah ketika seseorang al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Qana'ah, bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya, syukur. Antum tersiksa, antum kelaparan, antum kesulitan, antum menderita, tetaplah bersyukur kepada Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, kepada Allahu Rabbul Alamin. Dengan juga kemudian melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu orang bertakwa yang sebenarnya. Dan dengan ketakwaan antum sedang menjaminkan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk diri antum. Gak usah tertipu oleh sebagian orang yang terlihat keren ketika apa? Ketika bermaksiat. Gak ada kehebatan, gak ada kemuliaan di dalam kemaksiatan. Jangan tertipu. Di usia-usia antum ini, yang keren itu bukan yang taat, tapi yang bermaksiat. Betul? Betul? Iya. Padahal yang maksiat itu adalah sehina-hinanya makhluk, dan dia akan terhina di dunia dan di akhirat. Jangan tertipu. Jangan masuk ke dalam perangkap syaitan. Jangan. Antum harus betul-betul menjaga diri. Sekarang, dari sekarang. Meskipun antum ini masih sangat muda. Masih panjang gak perjalanannya? Masih panjang? Yakin? Yakin gak meninggal di tengah perjalanan? Wallahu alam. Tapi kalaulah Allah takdirkan panjang, masih panjang, maka jadikan ketakwaan sebagai sebaik-baiknya bekal. Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quran menyebutkan banyak ayat
yang semestinya membuat kita bersemangat untuk terus bertakwa kepada Allah. Sebelum Anda lanjutkan, Anda mau tanya kepada satu orang yang mau menjawab. Berdiri dulu, Anda kasih pertanyaan. Ayo. Masya Allah. Dua-duanya berdiri, sudah. Dua-duanya Anda kasih pertanyaan. Anda kasih pertanyaan. Yang satu jawab dulu pertanyaan Anda. Siapa nama antum? Yang pakai kopiah? Putih. Dua-duanya pakai kopiah. Aidha Ustaz. Aidha min? Aidha min ay makan? Bin Kuwait Ustaz. من كويت بعيدة ما شاء الله. Oh من كويت ما شاء الله ya. طلابnya من خارج البلاد. الله. طيب يا عيضة أجب سؤالي. Jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Apa yang antum inginkan dalam hidup ini? Jawaban jujur. Pengen apa? Sekolah, setelah sekolah pengen apa? Pengen jadi apa? Pengen apa? Hidup seperti apa? Pengen hidup yang bisa bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Allah yabarik, Allah yabarik. Khalas. Allah yabarik. Jamil. Tetangganya, sebelahnya, Mas Muk. Nama antum siapa? Afham. Baik? Afham. Panjangannya apa? Afham Wafi Ataya Husnuzan. Allah, panjang namanya. Allah yabarik. Minain? Dari mana? Jakarta. Dari Jakarta. Taib. Jawab pertanyaannya. Antum, Idris. Antum ingin bahagia di mana? Bahagia di dunia atau bahagia di akhirat? Sebentar, yang ditanya Afham, bukan antum, tenang. Nanti kalau misalkan mau jawab berdiri. Baik, gitu. Ya Allah. Keduanya. Ingin keduanya. Kenapa? Nah, lumayan, udah agak mending, suaranya nggak terlalu keras. Bagus. Pengen bahagia di keduanya. Kenapa? Apa yang ada di pikiran antum ucapkan saja. Nggak usah ditahan-tahan. Bebas. Nggak akan ada yang mentertawakan antum, nggak ada. Supaya mudah menjalani yang di dunia dan mendapatkan ganjarannya juga di akhirat. Mumtaz. Itu sesederhana itu jawabannya. Nggak usah ragu. Keluarkan. Ya. Jangan malu. Nggak usah malu. Ini saudara antum semuanya. Semuanya sama seperti antum. Hamba-hamba Allah subhanahu. Oke? Baik? Nah, majelis. Nah, gak ada jalan kemudian untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Itu kecuali hanya dengan bertakwa kepada Allah. Itu yang harus kita ingat. Antum berpikir ketika antum ikut-ikutan manusia-manusia yang bermaksiat, antum bahagia. Maka antum itu diantara korban-korban syaitan. Karena orang yang bermaksiat tidak akan pernah bahagia. Ana harus ingatkan ini sama antum semuanya. Kenapa? Karena antum ini adalah sasaran empuk bagi syaitan. Makanya dikasih tahu. Ana kasih tahu. Ana sudah kenyang dan ana sudah melewati kehidupan masa-masa seperti antum. Godaannya besar, jangan tertipu. Jangan tertipu. Kalau antum mau mendengarkan saudara antum, dengar nasihat mereka, dengar. Jangan sok pintar, jangan. Antum belum tahu apa-apa tentang kehidupan ini. Antum gak tahu apa-apa. Ustadz antum lebih paham. Orang tua antum lebih paham. Makanya dengerin. Telinganya dipakai. Untuk mendengarkan nasihat. Kalau dibilang jangan, jangan. Udah. Mereka lebih tahu. Paham? Dan jadilah manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tulis di dalam surat At-Taubah ayat yang keempat. Tulis. Yang tidak menulis angkat tangan. Yang tidak bawa catatan angkat tangan. Masya Allah. Masya Allah. Berarti harus siap dengan resiko. Ana tunjuk dan harus bisa menjawab apa yang ana sampaikan tadi. Tanpa catatan. Alas, resiko antum itu. Kenapa nggak bawa catatan? Siap dengan resiko itu? Ah, itu laki-laki. Oh, taib. Kita buktikan nanti kesiapan antum. Yang pertama, surat apa tadi? Mumtaz. Ayat berapa? Mumtaz. Bunyinya apa? Belum disebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di antara apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah yang akan merasakan kebaikan dunia dan akhirat. Hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang di dunia mereka pun akan dicintai oleh makhluk. Begitu juga mereka akan dicintai oleh para penghuni langit. Syaratnya apa? Takwa. Sekarang waktu antum untuk menjadi dan menyempurnakan ketakwaan. Menjadi orang bertakwa dan sempurnakan. Jangan nanggung. Ingin hafal Quran, hafalkan sampai selesai. Ingin jago bahasa Arab, jadi ahli bahasa Arab sampai selesai. Ingin hafal hadis, hafalkan. Sekarang waktunya. Antum keluar dari sini, antum akan tersibukkan oleh dunia. Dengarkan nasihat saudara antum yang jauh lebih tua ini. Antum tidak akan segampang ini belajarnya. Percaya sama antum. Sekarang waktunya untuk menghabiskan hidup untuk belajar. Sekarang. Cuman 6 tahun setelah itu antum sibuk untuk beramal. Mengamalkan apa yang antum tahu. Sekarang waktunya. Jangan sampai nanti antum menyesal. Kalau antum mau mendengarkan nasihat saudara antum. Kemudian dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Di mana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa di antara kalian. Ana mau tanya sekarang. Ana mau tanya sama antum. Antum sudah merasa mulia atau belum? Kenapa? Jawab, kenapa? Udah merasa mulia belum? Kenapa? Emang boleh merasa mulia, boleh tidak? Satu orang yang jawab, siapa yang mau jawab? Berdiri. Ini kelas 12-nya ada? Oh ini kelas 12 di sini. Cuman segini. Oh di luar. Ya kelas 12 siapa yang mau jawab? Ini mau sweet dulu satu sama lain. Ya Allah kum, berdiri. Sebutkan nama tuh. Asmuk, ya akhil karim. Fadhil. Nama anak Ilyas Muhsinin dari kelas 12C. Asal dari Cirebon. orang dekat sini. Sindang Laut. Sindang Laut, Masya Allah. Ana mau tanya sama antum. Bolehkah kita merasa mulia? Ya apa-apa ya akhi. Kalau antum tidak tahu bilang wallahu a'lam. Gak ada aib mengatakan wallahu a'lam, itu tidak ada aib. Bahkan
Para ulama mengatakan majnun, orang yang kurang waras itu adalah yang menjawab setiap pertanyaan yang sampai kepada diri. Itu majnun. Itu nggak waras. Kalau tahu jawab, nggak tahu bilang nggak tahu. Nah sekarang tanya lagi sama antum. Enggak tahu. Nggak tahu. Ahsan, khalas. Sekarang antum operkan ke teman antum yang lain. Berdiri, kum. Oh malas. Rajul, yallah ya rajul. Kum. Berdiri. اسمي نفوس من Cirebon. من Cirebon كذلك. ما شاء الله. من أي منطقة؟ Pleret Ustaz. Pleret. أحسن. تفضل أجيب سؤال. apa jawabannya? Wallahu a'lam. والله أعلم كذلك. لا بأس. نعم اختر من إخوانك من؟ تفضل. اسمي نوفل نافis Firdaus. لبيك اسمك؟ نوفل نافis Firdaus. من؟ بوغور. من بوغر. تفضل أجب. والله أعلم. كذلك. عجيب ما شاء الله. Allah barik fikum. Yallah. La bas. Ini berarti kelas 12 ini tawadhu semuanya nih. Masya Allah. Fadhal. Allah barik fikum. Enggak apa-apa. Ini enggak ada aib sama sekali, enggak ada. Yallah. Ismi Muhammad Zelik. Wa jitu min Kuningan. Masya Allah. Allah barik. Fadhal. Ijabah. Diroi la. Kalau di pandangan antum tidak. Kenapa? Di mana? Karena ya kita ini hanya manusia biasa saja. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk merasa mulia. Taib, ijlis. Satu orang lagi yang minta. Oper sama antum kemana? Siapa? Mas Mok. Abdul Hakim Tat. Antum kelas 12 yakin? 6 Tat. Masya Allah. Umur berapa? 17 Tat. Oh Masya Allah, itu barik fikum. Dari? Kalimantan. Oh baik dah, Masya Allah. Fadal. Ajib, boleh nggak kita merasa mulia? Allahu a'lam. Kalau wallahu alam oper lagi ke yang lain, siapa? Lahzah. Ana sa'ati lakal fursah. Ini dulu. Fadal. Ini kelas 12 dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo wa sahla. Fadal. Ismi Khalifah. Hah? Khalifah, yallah ya Khalifah. Ajib. Kalau menurut pandangan aneh dari perspektif aneh yang aneh tahu. Antum Jakarta nih? Jakarta. Oh, iya. Terus? Nggak boleh. Kenapa? Karena balik lagi kepada kedudukan kita sebagai manusia, makhluk yang sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu saja? Taib. Ya, barakallahu fiik, Allah jazal khair. Mana tadi yang berdiri? Antum? Yallah. Nama? Dari Bandung. Taib. Kelas 11. Yallah ajib. Apa jawaban? Pertanyaannya, bolehkah kita merasa orang mulia? Mulia. Nah. Jawabannya adalah boleh. Karena kita orang yang bertakwa kepada Allah. Duduk. Sepakat antum? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahinu wa la tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan merasa hina, jangan merasa bersedih, karena kalian itu adalah orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah ketika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana tahu antum menangkap pertanyaan ana ini merasa mulia itu sebagai bentuk kesombongan, tidak. Bukan itu maksudnya. Nyombongin diri, enggak. Tapi seorang mukmin dengan keimanannya dan ketakwaannya itu harus punya izzah, harus punya kemuliaan. Dia nggak merasa rendah di hadapan siapapun. Kenapa? Karena dia mukmin. Itulah keadaan para sahabat ketika mereka beriman berhadapan dengan siapapun, mereka tidak pernah merasa rendah dan hina. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merasa mulia karena keimanan,
Itu di antara sifat orang beriman. Bukan sombong. Kalau kita nggak merasa punya kemuliaan, berhadapan dengan orang kafir, antum manggut-manggut. Antum nggak bisa membusungkan dada antum dan punya kemuliaan di hadapan mereka, nggak bisa. Kenapa? Dari awal sudah merasa tidak punya kemuliaan. Ingat ini baik-baik, antum ini orang-orang beriman. Antum ini orang-orang yang berusaha bertakwa kepada Allah, dan Allah mengatakan tadi apa? Inna akramakum indallahi. Surat apa? Yang nggak bawa catatan, berdiri. Siapa yang menjawab? Antum. Antum aja lah, antum udah tadi. Antum juga tinggi besar. Kelas berapa antum? 11. Kelas 11. Tinggi berapa? 150. Berapa? 150. 90. Antum berapa? 100 berapa? Oh, 84. Lebih tinggi dia. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadlan. Anak kalau berada di sebelah dia merasa kecil. Ya. Tapi ana tidak pernah merasa tidak mulia insyaallah ta'ala. Kenapa? Ana merasa bersyukur sebagai seorang yang beriman. Dan selama ana mukmin, ana punya izzah, dan begitulah semestinya antum semuanya. Jangan merasa kecil. Antum orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Yang berikutnya, ini sebelum kita akhiri jamaah perjumpaan kita. Iya. Ana dari tadi jamaah. Dari siang. Ini maghrib harus ngomong lagi nanti di tempat yang lainnya. Baik? Tadi berapa ayat yang udah ada sampaikan? Baru 2. Ana sampaikan 3 lagi. Yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Yunus ayat yang ke-62 dan insyaallah antum sering mendengar ayat ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sungguh kata Allah, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut, dan mereka tidak pernah bersedih. Inilah orang-orang kesayangan kecintaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Dalam ayat berikutnya kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan kemudian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi buat apa sedih terus di pesantren? Buat apa? Kalau antum bertakwa sama Allah. Anda mau tanya, sedih nggak di pesantren? Diam dulu. Satu orang berdiri yang merasa sedih di pesantren, berdiri. Jangan takut, nggak akan ada sidang apapun insyaallah ta'ala. Aman. Nggak ada, semuanya bahagia? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang membuat antum tidak bersedih? Satu orang yang menjawab berdiri. Apa? Dengan rasa syukur dan percaya diri, ana lebih bahagia di sini. Mumtaz, ahsan. Yang lainnya? Siapa yang mau jawab? Kenapa bahagia di sini? Ana minta yang di balik tiang ini, yang di tengah-tengah berdiri. Siapa orangnya? Ada nggak? Ada. Suruh ke sini, suruh ngadep ke sini. Geser dari tengah tiang ini. Siapa nama antum? Ini mic-nya bisa sampai ke sana? Apa hilang mic-nya? Oh ada. Fadhal. Cepat. Ya Allah ya syabab. Cepat. Fadhal. Nama terus jawab. Ismi
Irham. Dari Cirebon. Cirebon. Kenapa antum bahagia? Antum bahagia di sini? Kenapa? Banyak teman-teman sama bisa menuntut ilmu di sini. Ahsan, barakallahu fiik. Satu orang lagi, siapa yang mau jawab? Yang merasa bahagia di sini? Fadhal, fadhal. Antum mendekat ke sini. Masya Allah. Ini siapa nih? Ini nih depan. Bismillah, ismi Tengku Muhammad Abduh min Majalengka. Masya Allah. Min abna'il mantiqah. Masya Allah. Karena bahagia di sini karena teman-teman anak selalu support dan memberikan kebahagiaan. Masya Allah. Allah barik. Olas ya jamaah. Olas, salas. Kelas berapa itu? Kelas 11. Yang antum semuanya nggak sadari, kenapa antum bahagia di sini? Karena di sini antum lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang antum nggak sadari. Salat teratur, ibadah tidak pernah putus, zikir terus-menerus, dan antum selalu berada di atas jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mendatangkan kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, jangan putus asa. Ya. Dan orang-orang yang beriman itu akan selalu bahagia dengan ketakwaannya kepada Allah. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Berarti sisa berapa? 2 lagi. Ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, maka Allah akan menganugerahkan al-furqan kepada kalian. Para mufassirin mengatakan al-furqan itu adalah kemampuan untuk memilah dan membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Antum kalau bertakwa sama Allah, antum bisa membedakan mana teman yang menyeret kita ke surga dan mana teman yang akan menyeret kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu mana yang harusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Dan ini anugerah yang Allah hanya berikan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada dirinya. Namanya apa? Al-Furqan. Al-Furqan. Apa kata Allah dalam surat apa tadi? Ayat berapa? 2 berapa? 29 atau 28? 29 betul. 29. Antum berdua berdiri yang depan. Berdiri. Allah. Gak usah tegang, tenang. Masya Allah. Namanya siapa? Zafir. Safir. Zafir. Dari mana? Dari Tangsel. Dari mana? Tangsel. Tangerang Selatan. Antum dari mana? Nama? Abdullah Fadil. Dari Bekasi. Taib. Ana minta antuma berdua itu menyebutkan makna takwa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Ingat tidak? Ingat? Sebutkan. Betul. Takwa adalah ketika orang mengumpulkan bekal untuk akhirat. Mumtaz, 2. Itu 2 yang disebutkan oleh Ali. Sebutkan 2 sisanya. Wallahu a'lam. Wallahu mumtaz. Duduk. Antum juga duduk. Siapa yang bisa menyebutkan 2 yang sisanya?
Yang di depan, Ali. Nah, antum siapa namanya? Ya Allah, Gom ya Fadil. Minain? Min Tegal Ustaz. Min Tegal. Nama antum yang lengkap apa? Yang ketiga bersiap-siap. Nama antum yang namanya yang lengkap apa? Muhammad Fatir. Muhammad Fatir. Bin Mubarak Huel. Taib. Sisanya apa? Bersiap-siap menyiapkan bekal untuk menyiapkan hari kepulangan. Terus? Bersyukur kepada Allah. Atas nikmat yang sedikit. Bersyukur kepada Allah bagaimanapun keadaannya. Taib. Al-qana'atu bil qalil. Antum enggak menyebutkan yang satu lagi. Tadi antum mengulang yang sudah dikatakan tadi. Apa yang belum disebutkan? Al-amalu bit tanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Allah izal khair. Fadhal ijlis. Taib, yang terakhir, jamaah rahmatillah Allah. Di perjumpaan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan menerima amal dari ketika seseorang bertakwa kepada Allah, maka amalan mereka makbulah, diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Terakhir, ikhwah sekalian rahmatillah Allah, terakhir, nasihat ana sebagai seorang saudara antum. Ana ini bukan siapa-siapa. Ana ini hanya saudara antum yang jauh lebih tua dari antum dan menginginkan kebaikan untuk antum insyaallah ta'ala. Ingat yang pertama, bahwa antum tidak boleh kemudian menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, apapun itu. Kesempatan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan. Yang kedua, tugas antum di dunia ini bukan hanya belajar, bukan. Belajar itu hanya satu tugas. Tugas berikutnya jauh lebih berat. Apa? Mengamalkan apa yang antum pelajari. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ilmu itu adalah al-khasyah. Ketika kemudian ilmu itu memunculkan amalan. Di antara yang disebutkan oleh beliau adalah al-khasyah. Ketika membuat seseorang itu kemudian takut kepada Rabbnya. Jadi jangan antum fikirkan ketika antum hafal Quran, hafal hadis dan seterusnya, antum jago bahasa Arab, itu sudah selesai belum? Tugas antum setelah itu adalah menegakkan amal soleh dengan ilmu yang antum miliki. Dan yang terakhir, nasihat ana sama antum. Ingat, dunia yang akan antum hadapi ini adalah tempat yang penuh dengan kebohongan. Tempat yang penuh dengan tipuan. Jangan tertipu oleh dunia. Karena kita ini bukan anak-anak dunia. Kita ini anak-anak akhirat sebagaimana yang dikatakan oleh Kunu, kata Ali, min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunia. Jadilah anak-anak akhirat. Anak-anak yang sibuk untuk kembali ke rumahnya di akhirat. Jangan jadi anak-anak dunia. Yang sibuk dengan kotoran, yang sibuk dengan tipuan, yang sibuk dengan bangkai. Kata Nabi, dunia itu seperti bangkai. Maka sibuklah dengan perkara yang jauh lebih mulia dari itu. Dan semoga Allah menerima amal saleh kita semuanya. Dan mengumpulkan kita kelak di surga sebagaimana Allah mengumpulkan kita sekarang di dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan ana minta maaf kayaknya tidak ada tanya jawab insyaallah taala ya. Walafu minkum. Ana harus menghentikan suara ana dulu sejenak karena nanti ana harus bicara lagi. Ya. Doa terbaik ana untuk antum semuanya. Semoga antum semuanya diberikan kemudahan belajar di tempat ini. Dan kemudian bisa menjadi penyejuk mata kedua orang tua antum semuanya. Dan yang paling penting dan lebih penting dari itu, antum semuanya kemudian kelak berhak masuk ke dalam jannah insyaallah ta'ala.
Nah, ana cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.